Perkenalkan, nama saya Vaisnavi, NIM saya 21330401018. Saya jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Prima Indonesia. Dengan ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar Unsur-unsur Sistem Akuntansi Pokok pada Perusahaan pada mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen Bapak Dr. Hotua Samosir. Pada tahap pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem akuntansi pokok. Menurut beberapa ahli menyatakan bahwa yang pertama, menurut Mulyadi, mengemukakan sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen dalam pengelolaan. Kedua, menurut Nugroho, mengemukakan bahwa sistem akuntansi merupakan sebuah alat yang dipakai untuk mengorganisir atau menyusun, mengumpulkan, dan mengikhtiarkan keterangan-keterangan yang menyangkut seluruh transaksi perusahaan di perusahaan, di mana para pegawai, kegiatan-kegiatan perusahaan, bahan-bahan, dan mesin-mesin dapat dipadukan sedemikian rupa sehingga pengawasan dapat dijalankan sebaik-baiknya. Yang ketiga, menurut Baridwan, sistem akuntansi yaitu sistem akuntansi adalah formulir-formulir, catatan-catatan, prosedur-prosedur, dan alat-alat yang digunakan untuk mengelola data mengenai usulan satu kesatuan ekonomis dengan tujuan untuk menghasilkan umpan balik dalam suatu bentuk laporan yang dilakukan oleh manajemen untuk mengawasi usahanya dan bagi pihak-pihak lain yang berkepentingan sendiri seperti pemegang saham, kreditur, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk memulai hasil operasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan suatu organisasi yang digunakan untuk merangkum semua kegiatan dan transaksi perusahaan guna menghasilkan informasi yang diperlukan oleh manajemen sebagai alat pengawasan demi kelancaran aktivitas perusahaan di mana yang akan datang. Sistem akuntansi pokok dirancang perusahaan untuk pihak internal dan eksternal. Unsur-unsur sistem akuntansi pokok. Pertama, formulir merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Contohnya, formulir adalah faktur penjualan dan bukti kas keluar. Kedua, jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, meringkas data keuangan, dan data lainnya. 3. Buku besar. Buku besar terdiri dari rekening-rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang telah dicatat sebelumnya dalam jurnal. Keempat, buku pembantu. Buku pembantu ini terdiri dari rekening-rekening pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening tertentu dalam buku besar. 5. Laporan hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang dapat berupa neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan laba yang ditahan, laporan harga produksi, laporan biaya pemasaran, laporan harga pokok penjualan, daftar umur piutang, daftar utang yang akan dibayar, daftar saldo persediaan yang lambat penjualnya. Laporan berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Laporan dapat berbentuk hasil cetak,
komputer dan tayangan pada layar monitor komputer. Pada bagian kedua, saya akan menjelaskan mengenai bukti transaksi. Untuk melaksanakan atau menjalankan sistem akuntansi, bukti transaksi merupakan pemicu. Setiap pencatatan dalam catatan akuntansi dimulai dari bukti transaksi atau dokumen. Bukti transaksi adalah dasar untuk melakukan pencatatan, karena itu pengawasan atas penggunaan bukti transaksi mutlak dilakukan. Perancangan bukti transaksi yang baik harus memperhatikan kebutuhan informasi, rekening buku besar dan rekening buku pembantu serta jurnal. Untuk mendapatkan bukti transaksi yang sesuai dengan kaidah pengendalian intern, ada baiknya merancang bukti transaksi dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan bukti transaksi. Prinsip-prinsip transaksi penyusunan bukti transaksi tersebut adalah: 1. Pencantuman identitas bukti transaksi. 2. Pencantuman identitas perusahaan. 3. Rancangan sesuai kebutuhan. 4. Ada tembusan atau kopi. 5. Pencantuman unsur internal check. 6. Pencantuman nomor urut tercetak. Berikut ini saya akan memperlihatkan contoh bukti transaksi yang banyak digunakan oleh perusahaan. Pada bagian 3, saya akan menjelaskan mengenai jurnal. Dalam pencatatan transaksi terutama yang kebanyakan masih manual, buku jurnal memegang peranan yang sangat penting karena merupakan catatan akuntansi pertama yang disusun secara kronologis. Buku jurnal terbagi ke dalam jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal khusus yang pada umumnya digunakan antara lain: yang pertama, jurnal penjualan; yang kedua, jurnal pembelian; yang ketiga, jurnal penerimaan kas; yang keempat, jurnal pengeluaran kas; yang kelima, jurnal pemakaian bahan. Untuk merancang format jurnal khusus, hal-hal berikut ini harus dipertimbangkan. Yang pertama, pelajari karakteristik transaksi perusahaan. Yang kedua, pencatatan ayat jurnal standarnya. Yang ketiga, pembuatan format jurnal khusus mengikuti ayat jurnal standarnya. Contoh format jurnal khusus: jurnal penjualan dengan debit piutang dagang atau kredit penjualan. Contoh format jurnal pembelian dengan debit pembelian atau kredit hutang dagang. Contoh format jurnal penerimaan kas dengan debit kas atau kredit lain-lain yang terdiri dari rekening dan jumlah. Contoh format jurnal pengeluaran kas dengan debit lain-lain terdiri dari rekening dan jumlah atau kredit kas. Pada bagian 4, saya akan menjelaskan mengenai buku besar dan buku pembantu. Buku besar dan buku pembantu adalah catatan akuntansi kedua dalam siklus pencatatan transaksi. Format buku besar dan buku pembantu dapat dibuat dengan variasi beberapa bentuk berikut. Yang pertama, rekening T. Yang kedua, rekening saldo berjalan dengan satu kolom saldo. Yang ketiga, rekening saldo berjalan dengan dua kolom saldo. Pada bagian 5, saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan kode rekening. Untuk menentukan klasifikasi rekening, pada umumnya metode yang digunakan adalah pendekatan laporan keuangan dengan mengambil skema laporan keuangan, misalnya untuk klasifikasi dalam neraca. Aktiva. Yang pertama, aktiva lancar; yang kedua, investasi jangka panjang; yang ketiga, aktiva tetap aktiva; yang keempat,
tidak berwujud. Yang kelima, aktiva lain-lain. Hutang dan modal. Yang pertama, hutang lancar. Yang kedua, hutang jangka panjang. Yang ketiga, modal. Untuk klasifikasi untuk laporan laba rugi, penjualan, biaya-biaya usaha. Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, biaya pemasaran. Yang ketiga, biaya administrasi dan umum. Pendapatan dan biaya di luar usaha. Yang pertama, pendapatan sewa. Yang kedua, biaya bunga. Pada tahap 6, saya akan menjelaskan mengenai penentuan klasifikasi rekening selalu diikuti dengan pemberian kode rekeningnya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam pengklasifikasian, pengidentifikasikan, dan pengarsipan. Ada beberapa metode pemberian kode rekening, diantaranya A. Kode dengan angka urut. Pertama, kas. Yang kedua, piutang dagang. Yang ketiga, persediaan barang dagang. Yang keempat, tanah. Yang kelima, bangunan. Yang keenam, akumulasi penyusutan bangunan. Yang ketujuh, hutang dagang. Yang kedelapan, hutang bank jangka panjang. Yang kesembilan, modal. Kesepuluh, prive. 11, pendapatan. 12, biaya gaji. 13, biaya bahan habis pakai. 14, biaya penyusutan. 15, biaya utilitas. 16, biaya lain-lain. B. Kode angka blok. Metode ini memberikan sejumlah cadangan angka untuk klasifikasi tertentu. Berikut ini disajikan contoh pemberian kode rekening dengan angka blok. Pertama, 1 sampai 24 aktiva lancar. Kedua, 25 sampai 33 aktiva tetap. Ketiga, 34 sampai 36 aktiva tidak berwujud. 4. 37 sampai 39 aktiva lain-lain. 5. 40 sampai 49 hutang lancar. 6. 50 sampai 56 hutang jangka panjang. 7. 57 sampai 59 modal. 8. 60 sampai 62 pendapatan. Kesembilan, 63 sampai 89 biaya-biaya. C. Kode kombinasi. Metode ini menggunakan kombinasi huruf dan angka tertentu, misalnya pertama, AL01, kedua, AL242, ketiga, AT33, 4, HL413, 5, M62. D. Mode kelompok. Metode ini menggolongkan rekening dalam kelompok tertentu. Dalam laporan keuangan, yang disebut dengan kelompok adalah aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Masing-masing kelompok memiliki golongan tersendiri. Setiap golongan terdiri dari subgolongan tertentu. Masing-masing akun dan digambarkan dengan bagan. Posisi angka dalam kode akun mempunyai makna tersendiri. Jumlah digit angka dalam metode ini tergantung kebutuhan. Berikut ini disajikan contoh pemberian kode rekening dengan angka kelompok pada sebuah perusahaan. Pada bagian ketujuh, saya akan menjelaskan mengenai laporan. Laporan yang dihasilkan sistem akuntansi pokok adalah laporan keuangan dan juga dapat berupa laporan-laporan yang lainnya. Laporan terdiri dari dua, yaitu laporan keuangan dan laporan lain. Laporan keuangan terdiri dari laporan
neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Laporan lain terdiri dari laporan penjualan, laporan harga pokok produksi, laporan daftar umur piutang, laporan persediaan, dan lain-lain. Dengan demikian materi ini saya sampaikan. Silakan tunggu materi berikutnya pada pertemuan minggu depan dengan judul Sistem Penjualan Kredit dan Sistem Akuntansi Piutang. Sekian dari saya, terima kasih.